Halo sobat sekalian, jumpa lagi bersama Atoin Method Channel. Kali ini saya akan membagikan beberapa fakta mengenai Pantai Kolbano atau Fatu Un. Pantai Kolbano atau Fatu Un terletak di bagian selatan dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, tepatnya di Kecamatan Kolbano. Memperhatikan perbincangan yang hari-hari ini viral di media sosial tentang keindahan Pantai Kolbano yang ada di Pulau Timur atau yang tepatnya berada di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Pada pokok bahasanya tidak jauh dari sebuah pantai eksotis berhiaskan hamparan koral berwarna-warni yang berbeda dengan pantai manapun di dunia. Namun umumnya mereka maksud dengan Pantai Kolbano itu hanyalah sebuah pantai Fatu Un yang mana di situ terdapat sebuah batu besar kokoh berdiri tepat di bibir pantai, ditambah areal sempit seratusan meter ke sisi timur maupun barat dan 20-an meter ke darat yang oleh Pemda setempat dicap sebagai lokasi wisata. Padahal Pantai Kolbano bukan sekedar Fatu Un, terdapat aneka hal unik dan menarik seputar pantai ini yang tidak diketahui atau disadari. Apa saja itu? Mari kita bahas satu persatu. Hal unik yang pertama dari Fatu Un adalah Fatu Un yang kini menjadi pusat wisata terkenal di Pulau Timur atau di Kabupaten Timur Tengah Selatan, dulunya bernama Fatuhan atau dalam bahasa daerah setempat yang artinya batu berbunyi. Konon dinamakan dengan batu berbunyi ini karena jika hempasan ombak pada dinding batu ini terdengar nyaring hingga jauh, sampai di puncak Gunung Pene yang berjarak kurang lebih 4 km. Jika bunyi dari hempasan ombak pada dinding batu ini terdengar, maka itu pertanda akan ada anggota keluarga raja atau usif atau tetua kampung atau kuatuaf atau amaf yang meninggal. Perubahan nama dari Fatuhan menjadi Fatu Un baru terjadi belakangan seiring pudarnya hal magis bunyi hempasan ombak dimaksud tadi. Perubahan ini berawal sekitar tahun 1980-an. Hal unik yang kedua adalah Fatuhan adalah saksi bisu perang Kolbano yang terjadi pada tahun 1907. Di lokasi inilah pemimpin Kolbano, Usif Boy Mau alias Boy Kapitan, bersama para meo atau prajurit Kolbano membuat benteng untuk menyergap pasukan Belanda yang akan melakukan serangan balik atas terbunuhnya 16 orang tentara mereka pada tanggal 26 Oktober tahun 1907. Lokasi ini strategis karena terdiri dari celah sempit yang diapit oleh pantai dan batu besar dengan tebing tinggi di hadapannya, dan sudah diprediksi bahwa tentara Belanda akan menyerang dari arah itu. Fatuhan merupakan satu-satunya akses masuk Kolbano dari arah timur pada masa itu. Hal unik yang ketiga adalah ketinggian ombak di Pantai Kolbano mengikuti siklus unik 1-2-2, yakni akan ada satu ombak kecil diikuti 2 ombak berukuran sedang, lalu diakhiri 2 ombak besar, demikian seterusnya. Siklus ini dikuasai dengan baik dan menjadi salah satu kunci nelayan-nelayan tradisional menaklukkan ombak besar laut lepas yang tingginya sering di atas rata-rata ini. Pola 1-2-2 menjadi acuan saat hendak melakukan tindakan tertentu, seperti mendorong masuk sampan ke dalam laut atau sebaliknya. Kurang cekatan dan salah menghitung irama 5 ombak ini bisa berakibat fatal. Sampannya bisa rusak terhempas atau hasil tangkapan tertumpah ke dalam laut dan peralatan menangkap ikan lenyap terseret ombak. Hal unik yang keempat dari Pantai Kolbano ini adalah menurut cerita para tua-tua adat di Kolbano bahwa konon pernah terjadi perkawinan antara seorang gadis Kolbano bernama Bikabin bermarga Leobisa dengan Wistasi atau Raja Laut alias Nak Besim Nasi atau buaya. Bikabin telah dibawa pergi Nak Besim Nasi yang ada kala itu berwujud pemuda tampan dan berpakaian serba merah di darat, tapi berubah menjadi buaya bila sudah berada di dalam air. Beberapa hal yang disebut sebagai bukti terjadinya perkawinan ini yakni tumpukan abu rau atau abu dapur dekat pantai tempat Bikabin muda sehari-hari memasak garam dan tiang-tiang kokoh bekas kandang tempat menampung kerbau-kerbau mas kawin dari Nak Besim Nasi di bekas kampung keluarga Leobisa di lereng gunung. Menurut cerita para tetua adat bahwa hingga tahun 1960-an sebelum masuknya alat tangkap ikan modern atau pukat, ikan nipi yang diklaim sebagai pemberian Nak Besim Nasi bisa ditangkap di
deburan ombak dengan tangan kosong pada saat-saat tertentu atas permintaan anak cucu saudara Bikabin. Dan hal unik ini hanya terjadi di Pantai Colbano. Hal unik yang kelima dari Pantai Colbano adalah dalam kondisi hening, langkah orang di pantai ini bisa terdeteksi dari jarak puluhan meter. Derap langkah seorang mencetuskan bunyi gesekan pada pasir pantai ini yang gradasinya kasar hingga koral. Gelombang suara itu kemudian merambat melalui udara maupun pasir dan batu tersebut hingga bisa terdengar dari jarak tertentu. Hal unik yang keenam dari Pantai Colbano ini adalah garis Pantai Colbano terbagi atas dua bagian, yakni bagian yang memiliki ET atau meeting atau zona litoral, yakni zona yang bisa tergenang atau mengering saat pasang atau surut air laut di bagian barat, dan di bagian yang tidak memiliki ET di timur. Ada yang menarik di tengah ET, yaitu tepatnya perbatasan dengan Laut Induk, yakni adanya suara gelegak kuat atau suara berbual-bual atau suara yang berbunyi seperti air mendidih saat direbus. Suara ini terbentuk akibat semburan dan gesekan ombak melalui terowongan dan celah pada batu karang yang dalam bahasa setempat dikenal dengan slolof. Bunyi slolof ini bisa terasa menyeramkan bagi Anda yang baru sekali berkunjung. Keunikan ini tentu tidak bisa disaksikan saat air laut sedang pasang, tetapi bisa disaksikan pada saat air laut sedang surut. Hal unik yang ketujuh dari Pantai Colbano adalah dahulu kala ada pemali bahwa jika hendak mendekat dan mandi di Pantai Colbano, yaitu tidak boleh memakai pakaian berwarna merah. Melanggar aturan ini bisa berakibat laut tiba-tiba mengamuk hingga dampak yang lebih fatal, seperti pelaku bisa tenggelam terseret ombak. Larangan tersebut dikarenakan merah merupakan warna pakaian khas Raja Laut atau Nak Besimasi, sehingga manusia tidak boleh ikut melakukan hal tersebut di Pantai Colbano. Hal unik yang ke-8 dari Pantai Colbano adalah kalau Anda baru berkunjung ke lokasi wisata Pantai Colbano atau Fatuun belakangan ini sekitaran tahun 2017 dan mengaku batu-batu warnanya menawan, maka keindahan yang Anda saksikan itu sebenarnya sudah pudar 4-5 kali lipat dari aslinya. Ini dikarenakan sebagian batu warna terindah telah habis ditambang dalam 4-5 tahun terakhir. Terlebih jika Anda menengok keluar 100-200 meter dari kawasan ini atau bagian lain di sepanjang pantai selatan TTS ini yang memiliki batu warna, maka keindahannya mungkin sudah hilang hingga 25 kali lipat karena penambangannya di situ jauh lebih lama dan masif. Hal unik yang ke-9 dari Pantai Colbano adalah pemandangan Pantai Colbano dipermanis oleh keberadaan Tanjung Oetuke. Tanjung Oetuke yang menjorok hingga ke tengah samudra. Tanjung ini sebenarnya adalah delta dari sungai besar Toi Usapi. Hal unik yang ke-10 dari Pantai Colbano adalah bila kita melakukan penggalian hingga lereng gunung sejauh 500 meter, mulai kedalaman kurang dari 3 meter, kita akan temui lapisan yang terdiri dari koral dan pasir serta cangkang moluska laut yang identik dengan koral, pasir dan moluska yang ada di pantai. Sebagian sudah terikat oleh endapan menyerupai semen putih. Kedalaman dan persentase bebatuan yang sudah terikat material semen itu makin berkurang bila melakukan galian lebih dekat ke bibir pantai. Hal ini mungkin bisa menjadi indikasi penting akan dua hal, yaitu yang pertama, ratusan atau ribuan tahun lalu dataran rendah yang kini menjadi pemukiman sebagian besar warga desa Colbano adalah pantai atau lautan. Yang kedua, batuan dan pasir di pesisir Pantai Colbano sekarang bisa jadi terbentuk melalui proses alam yang memakan waktu tidak singkat, bisa puluhan hingga ratusan tahun yang lalu. Hal unik yang ke-11 dari Pantai Colbano adalah kontur pantai dan susunan lapisan pasirnya sering berubah-ubah sesuai ketinggian ombak. Di musim ketika laut sedang mengamuk dan ombaknya tinggi, maka garis pantai akan menjadi terjal, serta yang muncul di permukaan didominasi oleh koral. Sedangkan di musim ketika laut menjadi tenang, garis pantainya berubah menjadi landai, dan pasirlah yang mendominasi lapisan di atas di garis pantai. Hal unik yang ke-12 dari Pantai Colbano adalah ketika Belanda menjajah Colbano dulu,
Pasca Perang Kolbano yang terjadi pada tahun 1907, Belanda menjadikan dataran luas bernama Kuli atau Kulinanan yang berada tepat di pesisir pantai Kolbano sebagai bandar udara. Dan ketika penjajahan berganti, Jepang menutupi bandara ini dengan menebar ratusan batang lontar sekujur landasan bandara Kolbano, lalu membangun sebuah terowongan kamuflase sepanjang kurang lebih 1 km dari bibir pantai hingga ke kaki gunung. Fakta unik yang 13 dari pantai Kolbano adalah di zaman milenial, tepatnya pada tahun 2012 lalu, di pantai Kolbano dibangun sebuah dermaga. Namun hingga pada saat ini belum nampak jelas untuk apa dermaga ini dibangun, karena belum ada satupun kapal yang bersandar. Bahkan dermaga ini dulunya digadang-gadang sebagai dermaga internasional penghubung Indonesia dengan negara lain seperti dengan Australia.